Sekarang kita mendengarkan sambutan dari Dirjen Bimas Katolik yang akan dibawakan oleh Bapak Aloma Sarumaha. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bapak Uskup. Yang pertama saya sampaikan dulu bahwa Dirjen Bimas Katolik sedianya pagi ini hadir di sini, tetapi kemarin sore ada perintah seluruh eselon 1 dikumpulkan oleh Presiden di Sentul. Maka beliau memerintahkan saya untuk menyampaikan sambutan. Izinkan saya membacakan sambutan Direktur Jenderal. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Yang kami muliakan Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC, Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM, para Ketua Komisi Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang kami muliakan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo Harjo Atmojo, yang kami muliakan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Monsinyur Piero Piopo, yang kami muliakan para Bapak Uskup dari 38 keuskupan, yang kami hormati dan banggakan peserta sidang tahunan kedua Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah menjaga, mendampingi dan memberkati hidup kita sehingga kita semua boleh ada dan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Secara khusus, saya mengajak kita semua bergembira dan bersyukur atas rahmat-Nya, sehingga kita boleh bersama-sama mengikuti sidang tahunan kedua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Hadirin yang saya hormati, di awal sambutan ini, sebagai Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, saya menyadari bahwa keberadaan kami adalah untuk melayani masyarakat dan gereja Katolik. Ditjen Bimas Katolik ada dan hadir karena masyarakat dan gereja Katolik telah ada terlebih dahulu. Kami berkomitmen untuk selalu siap dan terbuka dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan gereja Katolik. Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat antara Ditjen Bimas Katolik dan gereja Katolik akan membawa berkat bagi kemajuan masyarakat Katolik dan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, hari ini tepat 18 hari yang lalu, kita baru saja melewati sebuah transisi pemerintahan dari kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentu menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Kick-off pemerintahan baru RI 2024-2029 dapat dimaknai sebagai pertanda dimulainya program kerja dan misi pemerintahan baru yang disebut Asta Cita. Dokumen Asta Cita yang memuat gagasan cita-cita strategi merupakan ikhtiar serta komitmen pemerintahan dalam mewujudkan arah dan visi besar bangsa bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama adalah salah satu misi Astacita untuk mewujudkan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu, hal ini merupakan dasar dan pijakan yang kuat bagi Kementerian Agama, secara khusus Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, untuk berjalan bersama menunaikan tugas fungsi sebagai perangkat pemerintah yang membidangi layanan agama dan pendidikan agama serta pendidikan keagamaan sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hadirin yang saya hormati, sekilas melihat kembali lini masa dalam waktu kurang 100 hari ke belakang, kita baru saja mengalami peristiwa bersejarah, kunjungan Apostoli Bapa Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, pertemuan kedua pimpinan negara dan tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia, Misa Akbar bersama umat Katolik dan deklarasi bersama Istiqlal 2024 yang telah ditandatangani oleh Bapa Suci Paus bersama dengan Imam Besar Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang kini memimpin Kementerian Agama. Kita patut bersyukur atas semua hal ini, lebih dari sekedar potret peristiwa dan fenomena. Peristiwa tersebut adalah refleksi terhadap sekian momentum penting bangsa ini, diharapkan semakin meneguhkan komitmen kebangsaan dan peranan kita semua dalam mendukung dan agenda pembangunan nasional, membangun spirit dan kecintaan terhadap NKRI, memperkuat sinergitas untuk bahu-membahu, melakukan tugas bersama dalam menjawab tantangan bangsa ini maupun dunia, baik melalui tugas konstitutif dan karya kita, serta tugas dan pengabdian maupun tanggung jawab pelayanan bagi umat yang kesemuanya itu diharapkan semakin memberi manfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat, dan gereja. Hadirin yang saya hormati, tentu pemerintah berterima kasih pula kepada para uskup, pastor, KWI secara lembaga, dan kongregasi bersama umat, beserta seluruh tokoh lintas agama yang turut serta mendukung lahirnya deklarasi ini. Keberhasilan ini akan semakin mendorong kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional semakin meningkat dan memberi efek ganda bagi kemajuan bangsa. Senada dengan hal tersebut, bukanlah kebetulan bila pada kesempatan yang baik ini kami menangkap spirit yang sama. Penyelenggaraan sidang tahunan kedua Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024 mengusung tema berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Maka kami menyambut baik dan berterima kasih atas pemikiran dan pemilihan tema ini untuk kemudian memperteguh semangat, komitmen, dan peranan KWI untuk selaras dan bersama-sama pemerintah dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Ada dua bidang layanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Pertama, bidang layanan umat dan urusan agama. Dalam konteks menghadirkan pelayanan kepada masyarakat Katolik di bidang urusan agama, Ditjen Bimas Katolik terus berupaya memperluas jangkauan layanan dan pemberdayaan masyarakat Katolik. Ditjen Bimas Katolik terus mengembangkan Badan Amal Gereja Katolik Indonesia yang berfungsi sebagai wadah penerimaan dan penyaluran sumbangan umat. Selain itu, keberadaannya juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program yang dilaksanakan, Badan Amal ini tidak hanya membantu umat Katolik yang membutuhkan, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan bangsa. Salah satu fokus utama Ditjen Bimas Katolik juga adalah percepatan penyelesaian perizinan rumah ibadah.
Ini merupakan langkah penting untuk memenuhi hak konstitusional umat dalam beribadah. Selain itu, penguatan regulasi bagi lembaga keagamaan Katolik juga menjadi prioritas, agar lembaga-lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Ditjen Bimas Katolik juga telah membahas mengenai pentingnya data yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan dan program-program pembangunan. Dengan data yang valid, kita dapat mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Katolik. Per Juli 2024 yang lalu, data umat Katolik 12.485.894. Itu perlu divalidasi lagi. Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Mari kita jadikan Indonesia sebagai rumah bagi semua, tempat di mana perbedaan menjadi kekuatan, bukan pemisah. Kedua, bidang pendidikan. Sementara itu, Ditjen Bimas Katolik terus mendorong secara berkelanjutan penguatan kelembagaan dan tata kelola lembaga pendidikan Katolik, termasuk pengembangan kapasitas SDM dengan sasaran utama yaitu setiap satuan pendidikan keagamaan Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi keagamaan Katolik, satuan pendidikan menengah dan dasar atau taman seminari yang berada di bawah naungan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama. Ditjen Bimas Katolik terus mengupayakan penguatan kelembagaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Katolik. Penguatan lembaga dilakukan melalui sistem penjaminan mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Katolik dicapai melalui dukungan dari Ditjen Bimas Katolik. Sementara itu, pengembangan pendidikan keagamaan Katolik menyasar pada sejumlah program seperti transformasi Setakat Negeri Pontianak menjadi institut, penyelenggaraan sekolah menengah agama Katolik unggul, dan perhatian pada daerah 3T. Lebih lanjut, Ditjen Bimas Katolik juga memberi fokus pada pengembangan SDM melalui peningkatan kualifikasi para dosen, guru-guru pendidikan Katolik, dan tenaga kependidikan melalui sejumlah langkah strategis seperti peningkatan mutu pendidikan pastoral dan kateketik seluruh Indonesia melalui penyediaan program kuliah gratis untuk program S1 bagi mahasiswa Katolik pada perguruan tinggi keagamaan dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas para dosen melalui beasiswa studi lanjut ke jenjang S3 dan beasiswa prestasi. Hadirin yang saya hormati, saya berharap melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, gereja, dan seluruh komponen masyarakat, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam semangat sinodal berjalan bersama, beberapa hal atau tema yang hendak kami usulkan agar dapat menjadi bagian dari pokok bahasan dalam sidang tahunan kedua KWI tahun 2024. Pertama, implementasi deklarasi Istiqlal di lingkungan Gereja Katolik diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik, memiliki penyuluh agama Katolik 3.456 orang yang berperan sebagai mitra Gereja Katolik yang aktif menyampaikan pesan-pesan deklarasi Istiqlal kepada umat dan masyarakat luas. Melalui pendekatan yang inspiratif dan edukatif, penyuluh agama Katolik akan menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan-pesan solidaritas, kerjasama, dialog antar umat beragama, dan upaya merawat keutuhan lingkungan hidup sesuai dengan semangat deklarasi Istiqlal.
Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan saling menghargai dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Kedua, perayaan Natal Nasional tahun 2024 sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama nomor 1111 tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2024 di Manado, Sulawesi Utara. Penetapan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam keberagaman Indonesia, sekaligus mendukung peran serta seluruh komponen bangsa dalam merayakan Natal sebagai momentum perdamaian dan persaudaraan. Manado dipilih sebagai tuan rumah karena keberagaman budayanya yang harmonis serta komitmen daerah ini dalam memajukan kerukunan antar umat beragama. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tema dan spirit sidang tahunan kedua KWI 2024 berjalan bersama membangun gereja dan bangsa, kiranya menginspirasi dan meneguhkan semangat kita semua, sehingga segala upaya dan ikhtiar pembangunan yang kita cita-citakan bersama dapat menghasilkan disparitas yang minimum antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Selamat bersidang, kiranya membawa sukacita dan berkat bagi umat dan bangsa dan gereja, menjadi ungkapan syukur yang tidak terkira atas segala perkenan Tuhan dalam kehidupan dan dalam tugas pelayanan kita. Terima kasih. Dirjen Bimas Katolik tertanda Suparman. Sekian. Terima kasih pada Bapak Aloma yang sudah menyampaikan pesan, harapan, ataupun juga dukungan dari Dirjen Bimas untuk karya-karya kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam